bahwa yang tepat itu adalah kakinya pun juga harus menghadap kiblat, gitu kan? Ya, kakinya juga harus menghadap kiblat. Jadi kalau kakinya miring nggak boleh, harus menghadap kiblat. Itu ritual-ritual ibadah di kalangan kita sesama umat Islam, ya banyak perbedaan, banyak perbedaan. Apalagi kalau kemudian kita melihat dalam masalah akidah, dalam masalah akidah itu nyata sekali. Di Indonesia, di luar negeri itu sama saja. Kelompok-kelompok ya yang mengatasnamakan Islam dan mengatasnamakan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi satu dengan yang lainnya berbeda. Di Indonesia ada yang namanya elit, itu punya keyakinan bahwa hanya kelompoknya yang benar, ya, yang lainnya salah. Tidak boleh belajar kepada selain kelompoknya. Apa yang dipelajari hanya dari pimpinannya dan ustadz-ustadznya saja. Menutup diri dari kelompok lain, dari umat Islam yang lainnya. Sampai kemudian kalau kita sholat di tempatnya, kita dianggap sebagai berzina. Ya, kelompok-kelompok seperti ini ada, nyata. Ya, nyata doktrinnya begitu, tidak boleh belajar kepada ustadz yang lain, hanya di kalangan ustadznya. Ya, kebenaran hanya di kelompok mereka saja, yang lainnya salah. Nah, ini hanya satu contoh dari sekian banyak mereka yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Belum lagi kalau kita bicara tentang Syiah, ya, kemudian Hizbul Ikhwan, Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Kelompok-kelompok itu muncul dengan nama-nama yang berbeda-beda di negara-negara yang berbeda-beda. Nah, kenapa terjadi perbedaan di antara umat Islam? Kita mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya perbedaan dan semuanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim minta kepada Allah 3 hal. Dalam riwayat yang lainnya minta kepada Allah 4 hal. Minta kepada Allah agar jangan sampai umat Islam ini kufur, keluar dari Islam secara keseluruhan. Artinya semuanya murtad, kemudian tidak ada lagi yang memeluk agama Islam. Rasulullah mohon kepada Allah jangan sampai itu terjadi. Permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan. Yang kedua, Rasulullah mohon kepada Allah agar jangan sampai umatnya ini diadab oleh Allah sehingga semuanya habis, sebagaimana umat-umat yang sebelumnya dari para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kemudian apa? Dikabulkan bahwa tidak akan terjadi semua umat Islam karena kesalahan sebagian dari umat Islam semuanya kemudian apa? Disiksa atau diturunkan adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada lagi umat Islam. Itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, Rasulullah memohon kepada Allah agar jangan sampai umat Islam ini habis seluruhnya dibinasakan oleh musuh Islam. Sehingga ini pun juga akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidak akan terjadi. Meskipun kemudian di beberapa negara terkadang umat Islam kan ya dianiaya di Palestina, apa, di mana Myanmar, di mana itu ya, ya yang dekat-dekat kita itu Kamboja ya. Ya, di beberapa tempat umat Islam apa disiksa, dianiaya, ya, di Cina gitu kan. Nah, itu bukan berarti doa Rasulullah tidak dikabulkan, tapi apa? Kalau semuanya dihancurkan oleh musuh Islam dan tidak ada lagi umat Islam itu tidak akan terjadi. Tapi kalau sebagian tempat mungkin. Ya. Yang keempat, Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar jangan terjadi perselisihan di antara manusia. Yang keempat ini tidak dikabulkan. Kemudian disebutkan di dalam hadisnya, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu
la yurad. Wahai Muhammad, jika aku, kata Allah, menghendaki satu kehendakan, maka tidak ada yang bisa menolak. Artinya, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara umat Islam akan terjadi. Jadi meskipun kita tetap apa? Ingin menyatukan umat Islam, karena disebutkan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Artinya apa? Dengan agama Allah. Itu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian apa? Bercerai-berai, berselisih. Kita terus apa? Itu perintah. Artinya kita terus mengusahakan adanya persatuan. Tapi Allah sudah menentukan adanya perselisihan di antara umat Islam. Sampai kemudian di dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, wa inna hadhihi millah tataftariqu ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan sesungguhnya agama ini, yaitu mereka yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam, umat Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, jadi umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Bukan berarti hanya 73 saja, ya, tapi Rasulullah menyebutkan 73 itu artinya apa? Bahwa akan datang satu masa umat Islam itu perpecahannya sampai pada 73. Ya. Adapun setelah itu bisa lebih banyak. Kalau kita di Indonesia saja sudah banyak sekali kan. Ya, Indonesia itu untuk menentukan Ru'yatul Hilal aja sudah luar biasa perselisihannya. Ya, ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab dan ru'yah, gitu kan? Ada yang pakai arahan dari Syekh Torikotnya, begitu kan? Ya, kalau menentukan Ramadan atau Lebaran kan perbedaan kita luar biasa banyaknya. Ya, jadi di Indonesia saja sudah banyak. Belum lagi kemudian perbedaan tentang apa? Masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan umat Islam ini akan terpecah menjadi apa? 73 golongan. Kulluha finnar. Kata Rasulullah, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Pasti kita nggak mau masuk kepada yang 72 kan? Ya, kita ingin masuk yang satu ini. Yang satu ini dibandingkan dengan yang 72, yang satu ini jumlahnya lebih banyak. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad itu mayoritas selamat. Ya, umat Nabi Muhammad mayoritas apa? Selamat, meskipun dari segi golongan 72 itu kan banyak dibandingkan, tapi dari segi jumlah yang satu ini lebih banyak daripada yang kenapa? Nah, ini saya memberikan dasar-dasar yang mudah bagi kita yang tidak ingin jelimet rumit sekali dalam hal dalil ini dalil itu. Ya, kenapa kita mengatakan yang satu itu mayoritas, yang satu itu lebih banyak daripada yang dua secara jumlah? Di antara dalil kita, agar kita ikut yang satu ini, ya, bahwa nanti di dalam surga penduduk surga itu ada sebanyak 120 saf. Saf itu kayak saf itu baris itu kan. Nah, Allah a'lam bagaimana. Tapi ada 120 saf. 80 saf diisi oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 2/3 dari penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mayoritas penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk surga itu banyak. Allahu a'lam dengan jumlahnya, berapa jumlah penduduk surga? Banyak. Kalau Nabi saja dalam satu riwayat Ibnu Hibban dikatakan jumlah Nabi
Ibu yang hafal jumlah nabi berapa? Jumlahnya saja ya, tapi nama-namanya belum tentu hafal. Gitu kan? Ya. 25 itu yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Tapi yang tidak disebutkan hanya satu riwayat mengatakan jumlah nabi itu 124 ribu nabi. 124 ribu nabi, jumlah nabi. Kalau masing-masing nabi punya umat, berapa umat? Ya kan? Meskipun umatnya tidak banyak, ya, tidak seperti Rasulullah SAW, tapi kalau masing-masing punya umat, berapa jumlah umat? Banyak. 124 ribu nabi. Dari 124 ribu nabi itu yang menjadi nabi dan rasul sebanyak 313. Yang statusnya sebagaimana Rasulullah SAW nabi dan rasul itu jumlahnya 313. Sedikit saya ingin menyampaikan, nabi dan rasul itu ada perbedaan. Ya. Nabi dan rasul itu ada perbedaan. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah seorang rasul. Kalau rasul pasti nabi, karena tingkatannya rasul itu lebih tinggi daripada nabi. Nah, tapi tidak setiap nabi pasti rasul. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam hal syariat yang dibawa. Ya, kalau dulu kita mungkin pernah mendengar perbedaannya, kalau nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada umat. Kalau rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini tidak benar. Ya. Perbedaan seperti itu seakan-akan bahwa nabi tidak menyampaikan. Ya. Padahal sifat wajib seorang nabi ada 4. Apa sifat wajibnya? Tabligh, sidik, fatona, amanah. Yang tadi disebutkan pertama apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Masa kemudian kalau disebutkan perbedaannya, Nabi diberi wahyu, tapi untuk dirinya sendiri tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan sifat wajibnya seorang Nabi apa? Tabligh, menyampaikan. Kan bertentangan namanya ya. Katanya sifat wajibnya tabligh, tapi kalau dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi untuk dirinya sendiri aja wahyunya. Mungkin kita saja yang bukan Nabi, bukan Rasul, kita akan untuk menyampaikan. Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku kata Rasulullah meskipun cuma satu ayat. Dan kita diperintahkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita yang bukan nabi, bukan rasul. Bagaimana dengan seorang nabi yang mendapatkan wahyu? Tidak mungkin kemudian wahyunya untuk dirinya sendiri tidak disampaikan. Nah, perbedaannya pada syariat. Kalau rasul membawa syariat baru, kalau nabi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya. Tapi perbedaannya, kalau Rasul membawa syariat baru, kalau Nabi mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Syariat itu adalah satu ajaran yang dibawa oleh seorang Rasul untuk kemaslahatan umatnya. Itu syariat. Pada masa Nabi Adam, syariatnya boleh menikah dengan sesama anak-anak Nabi Adam. Karena tidak ada anak turun kecuali manusia kecuali dari apa? Nabi Adam kan? Adam dan Hawa punya anak. Ya, anaknya sebanyak 79 orang. Anaknya Nabi Adam. Ya. 39 perempuan, 40 laki-laki anaknya. Setiap lahir laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan kecuali yang kelahiran ke-40 sendiri yang laki-laki. Ya. Dibolehkan anak laki-laki dari kelahiran pertama menikah dengan anak perempuan dari kelahiran kedua. Anak perempuan dari kelahiran pertama menikah dengan laki-laki kelahiran kedua. Itu namanya syariat. Dulu untuk berkembang biak antara sesama manusia karena tidak ada kecuali anaknya Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa, ya sudah. Syariatnya apa? Boleh nikah dengan sesama saudara. Setelah itu nggak boleh lagi. Nah, Nabi yang diutus setelah Nabi Adam mengharamkan
syariat itulah syariat pernikahan sesama saudara. Nggak ada. Sampai kita pun sekarang juga nggak boleh. Kenapa? Karena manusia sudah tidak butuh lagi. Nah, itu namanya apa? Syariat untuk kemaslahatan umat seorang nabi. Kita umat Nabi Muhammad karena umurnya pendek-pendek antara 60 sampai 70, maka apa? Jika tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka kita boleh bertayam. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad kalau tidak ada air, tunggu sampai ada air. Nah, tapi kan mereka umurnya panjang-panjang. Sampai ratusan. Pada masa Nabi Nuh umatnya sampai ribuan. Kalau ada yang meninggal umur 200 tahun, katanya meninggal masih kanak-kanak. 200 tahun kanak-kanak. Kita ada 200 tahun, 100 tahun aja belum belum. Ya, 100 tahun udah mau copot semua berdilnya ya. Kita kan sudah lemah sekali. Bagaimana sampai 200 tahun? Ya, itu kan beda. Sehingga kalau mereka tidak ada air, kemudian nunggu sampai adanya air, ya. Karena umurnya panjang. Kalau kita tidak ada air, nunggu sampai adanya air daripada ibadah kita. Ya kan? Makanya kemudian ada apa? Syariat saya untuk mempergunakan kita, umat Nabi Muhammad untuk ibadah. Meskipun umurnya pendek, tapi apa? Ibadahnya apa? Seakan-akan dimacu. Gak bisa nggak ada air, ada tayamum. Boleh ibadah, gitu kan? Nah, ini namanya syariat. Ya. Jadi kembali kepada umat Nabi Muhammad yang menjadi mayoritas di dalam surga. Ya. Mayoritas di dalam surga, 2/3 penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga jika ada kelompok yang sedikit mengaku paling benar, ya, dan mengatakan semua selain kelompoknya salah, jelas kita mengatakan bahwa mereka lah yang salah. Ya kan? Kalau ada kelompok yang baru, katakan hanya di Indonesia saja, ya, kayak di Indonesia saja baru yang berapa tahun yang lalu, itu kan berapa puluh tahun yang lalu, merasa paling benar. Selain mereka salah, maka kita mengatakan justru sebenarnya mereka lah yang salah. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka yang sedikit ini menjadi mayoritas dalam surga. Nah, yang mayoritas itu umat Nabi Muhammad mulai dari masa Rasulullah Muhammad sampai sekarang. Ya. Kenapa kemudian kita ini harus tahu satu kelompok yang selamat ini? Karena kita tidak mau masuk dalam apa yang kedua itu. Siapa kelompok yang selamat ini? Kan pertanyaannya begitu kan? Setelah kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok di sekitar kita. Siapa kelompok yang selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian mengikuti al jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Hati-hati kalian dengan apa? Bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena setan itu mudah untuk mengganggu orang yang sendirian dan akan susah untuk mengganggu orang yang berduaan. Ya. Akan lebih susah kalau mengganggu orang yang bertiga. Akan lebih susah akan mengganggu orang yang berempat dan seterusnya. Tapi kalau sendirian mudah. Makanya ibu jangan selalu menyendiri. Kalau punya anak, ya jangan boleh menyendiri di dalam kamar. Meskipun alasannya main handphone dan segala macam. Nah, karena mudah untuk diganggu oleh setan. Ya. Kalau berduaan susah. Kenapa? Karena ada temannya. Tapi kalau sendirian, yang ada apa? Ya, menghayal sana, menghayal sini, pikiran yang kosong, melamun, dan segala macam. Itulah mudah diganggu oleh setan. Kebanyakan mereka yang ada gangguan setan, ada gangguan jin, itulah mereka yang sering menyihir. Wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Nah, hadisnya yang terakhir mengatakan, "Faman arada ufuhatal jannah falyalzamil." Barang siapa yang menginginkan tempat yang puas di dalam surga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah.
Barang siapa yang ingin selamat, kemudian di dalam surga mendapatkan tempat yang luas. Itu dikatakan bahwa ada surga itu kan bertingkat, artinya ada tingkatan yang bawah, sedang, kemudian tingkatan yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Nah, itu di tengah-tengah surga dan di atas, ya paling atas di antara surga. Jadi kan tidak mungkin sama orang yang amal solehnya sedikit, ya tingkatan surganya dengan amal yang dengan orang yang amal solehnya banyak. Tidak akan sama tingkatan para nabi dengan orang yang tidak mungkin sama, pasti berbeda. Nah, sehingga apa? Rasulullah mengatakan faman arada, dan siapa yang mengingini tempat yang lapang, tempat yang luas di dalam surga, falyalzamil jamaah. Hendaklah dia mengikuti al-jamaah. Al-jamaah ini tafsirkan di dalam hadis yang lainnya apa? As-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham itu apa? Mayoritas umat Islam. Jadi kalau kita ingin selamat, ikutilah mayoritas umat Islam. Siapa mayoritas umat Islam ini? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mayoritas umat Islam itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Orang kemudian Ustaz yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu kan banyak sekali. Kira-kira ahlus sunnah yang mana ini? Ahlus sunnah wal jamaah istilah muncul belakangan, tidak pada masa Rasulullah, tidak pada masa sahabat, munculnya belakangan pada abad ketiga Hijriah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diambil dari kesimpulan hadis Rasulullah SAW. Hendaknya kita mengikuti siapa? Ketika Rasulullah ditanya, agar kita ini mengikuti apa? Orang-orang yang selamat. Maka kemudian Rasulullah menjawabnya apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat itu adalah mereka yang mengikutiku, kata Rasulullah, dan mengikuti para sahabatku. Jadi kalau kita ingin selamat, ikut Rasulullah dan ikut sahabat-sahabat Rasulullah. Dari hadis ini, kemudian apa? Para ulama mengatakan diambil satu istilah. Mengikuti Rasulullah artinya mengikuti apa? Syariatnya Rasulullah. Syariat itu di dalam bab akidah bisa diartikan apa? Dengan sunnah. Sehingga dikatakan ahlus sunnah, mereka yang mengikuti apa? Sunnahnya Rasulullah, maksudnya mereka yang mengikuti syariatnya Rasulullah. Wal jamaah itu diambil dari apa? Mayoritas. Ya, mayoritas sahabat-sahabat Rasulullah. Sehingga kemudian mereka mengambil istilah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Diambillah satu istilah apa? Ahlus sunnah, yaitu mengikuti Rasulullah, wal jamaah mengikuti mayoritas sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, inilah kemudian muncul sampai sekarang golongan yang selamat itu adalah golongan ahlus sunnah wal. Para ulama kemudian menjelaskan kepada kita yang awam, ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Pertanyaan berikutnya begitu kan? Sekarang kita tahu golongan selamat adalah yang mayoritas. Yang mayoritas itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Para ulama kemudian menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud adalah pengikut dua orang imam besar. Dulu pada abad ketiga Hijriah. Jadi ada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu adalah dikatakan ulama salaf. Ya, apa namanya ulama salaf? Abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu dikatakan mereka adalah ulama-ulama salaf. 3 abad pertama dari masa Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian masa tabi'in dan masa tabi'in itu adalah sebaik-baik
Sehingga kalau kita ingin mengambil dalil dari Al-Quran, hadis, atau apa yang dikatakan oleh para ulama salaf yang hidup di antara 3 abad pertama Hijriah. Kenapa? Karena mereka itu dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian abad orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian abad generasi yang datang setelahnya. 3 abad itu dipuji oleh Rasulullah dengan dikatakan apa? Sebaik-baik abad. Mereka ini kemudian dikenal dengan istilah apa? Ulama salaf. Ulama apa? Salaf. Abad keempat, kelima sampai kita sekarang, abad ke-14 Hijriah itu namanya kholaf. Kelompok apa? Generasi kholaf. Generasi apa? Kholaf. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi rujukan kita. Tapi kalau yang belakangan, apalagi semakin belakang itu, banyak sekali sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam. Tidak akan datang satu masa kecuali yang belakangan itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Itu terus begitu. Kayak kita kita amatin masa kita waktu masih kecil dengan segala macam hidup-hidupnya, kehidupan dunia akan berbeda dengan masa anak-anak. Perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi anak-anak kita lebih berbahaya daripada waktu kita. Kalau kita dulu mainannya main apa sih? Main di luar rumah begitu aja kan? Main apa itu? Petak umpet, kemudian lari-lari itu kejar-kejaran, mainannya kotak-kotakan, pakai sangkar gitu kan? Itu kan mainan kita dulu begitu. Tapi anak-anak kita mainannya lebih canggih. Meskipun canggih, tapi banyak sekali hal-hal yang negatif. Dengan di dalam kamar saja bukan berarti kemudian kita senang mengajar kita, tapi informasi di luar mereka dapatkan dengan secara cepat. Dan kita kurang pengetahuan kita dibanding mereka lebih canggih daripada kita. Dan hal-hal semacam itu dampak negatifnya luar biasa. Artinya semakin ke belakang, semakin parah. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kembali, kenapa kita kemudian mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang sama? Kemudian siapakah Ahlus Sunnah? Para ulama mengatakan Ahlus Sunnah itu yang mengikuti 2 imam besar. Siapa mereka? Satu bernama Abu Hasan al-Ash'ari. Yang kedua bernama Abu Mansur al-Maturidi. Hidup pada satu masa, abad ketiga, tapi beda tempat. Kalau Abu Hasan al-Ash'ari hidup di daerah Arab, Abu Mansur al-Maturidi itu di daerah non-Arab. Tapi dua-duanya berjasa dalam mengumpulkan kembali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya setelah generasi berikutnya, dikumpulkan, disatukan, disebutkan dalil-dalil yang menguatkannya. Sehingga para ulama yang datang setelahnya, ketika mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, maka mereka mengatakan kami adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Itu dalam bab akidah. Kalau kita dalam bab fikih kayaknya kita mengatakan saya mazhabnya Syafi'i. Ada yang lain mengatakan saya mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan yang lainnya saya mazhabnya Maliki. Tentunya lagi mengatakan saya mazhabnya Hanafi. Itu dalam apa? Fikih. Tapi kalau dalam akidah kita apa? Ikut mazhabnya Asy'ari dan Maturidi. Kelompoknya dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus paham ini? Karena kita ingin selamat. Karena kita ingin selamat. Dan tidak akan pernah terjadi di satu masa umat Islam itu semuanya kumpul dalam kesesatan. Berarti Allah jaga
apa yang telah disepakati oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Disebutkan di dalam hadis, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Itu artinya bahwa semua kesepakatan umat Islam dari generasi pertama sampai kita abad ke-15, jika sepakat pada satu hal, maka kesepakatan itu adalah satu kebenaran. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka sepakat dalam kesesatan. Contoh, umat Islam sepakat dari generasi ke generasi sampai sekarang boleh ziarah kubur. Ya kan? Sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena para sahabat melakukan, karena Rasulullah mengajarkan, kemudian para sahabat melakukan, para tabi'in melakukan, generasi setelah tabi'in melakukan, sampai kita sekarang ini juga melakukan. Sepakat bahwa itu adalah satu hal yang dibolehkan. Sehingga jika ada orang yang melarang ziarah kubur, berarti seakan-akan melarang satu kesepakatan umat Islam. Berarti yang melarang ini apa? Menyalahi mayoritas umat. Ada kan yang melarang ziarah kubur? Ada kan? Ya. Ziarah kubur itu dilakukan oleh Rasulullah setiap menjelang waktu Rasulullah di Madinah, yang menjelang waktu subuh, ya, Rasulullah datang ke pemakaman Baqi' untuk mendoakan mereka yang meninggal dunia di pemakaman Baqi'. Karena makam Baqi' tidak jauh dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah, putri beliau Fatimah datang ke makam Rasulullah sambil menangis di depan makam Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, datang Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang pertama kali ketika Rasulullah hijrah, beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, datang ke makam Rasulullah sambil mencium batu nisan makam Rasulullah. Datang juga Bilal bin Rabah, muadzzinnya Rasulullah. Bilal itu karena saking sedihnya ditinggal wafat oleh Rasulullah, beliau tidak betah di Madinah. Kenapa? Setiap kali berada di Madinah, di tempat-tempat di mana beliau bertemu dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, nangis dia. Dulu saya di sini bersama Rasulullah, nangis dan nanti kemudian ketemu tempat lain, dulu saya di sini, nangis lagi, sedih. Akhirnya kemudian apa? Hijrah ke Damaskus, ya, ke Syria. Kemudian apa? Mimpi bertemu dengan Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal, sudah lama kamu tidak bertemu dengan, sudah lama kamu tidak menjenguk. Ya. Maka kemudian apa? Bilal langsung bergegas, dia bawa kudanya sampai ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Para sahabat-sahabat pilihan, putri Rasulullah, Abu Ayyub Al-Ansari, Bilal bin Rabah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang ziarah ke makam Rasulullah. Setelah masa Rasulullah, ziarah kubur itu juga dilakukan. Imam Syafi'i, tahu kita Imam Syafi'i, Imam Madzhab Syafi'i. Kalau beliau punya hajat, ada keperluan, ada masalah yang tidak terselesaikan, maka apa? Beliau datang ke makamnya Al-Imam Abu Hanifah. Berdoa di depan makamnya Imam Abu Hanifah, kata beliau, tidak lama apa yang menjadi hajat saya dikabulkan oleh Allah. Ziarah kubur itu kemudian sampai sekarang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam melakukan ziarah kubur, tidak hanya di Indonesia saja. Ya, apakah itu pada hari raya, apakah itu selain hari raya, apakah itu setiap hari Jumat, semuanya melakukan ziarah kubur. Berarti kalau ada kelompok yang mengatakan bahwa ziarah kubur haram, maka kelompok ini telah menyalahi mayoritas umat. Nah, ini ya. Yang kedua sebagai contoh saja, mulai dari masa Rasulullah sampai kita sekarang ini, mayoritas umat Islam mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadits. Ya Allah tidak sama dengan makhluknya, baik pada zatnya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Nah, kesepakatan umat Islam dari generasi ke generasi mengatakan bahwa Allah
tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak membutuhkan kepada tempat, tidak membutuhkan kepada arah, tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga keyakinan kita Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu keyakinan kita. Dilihat dari perkataan para ulama, mulai dari perkataan para sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan, "Kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan." Adalah Allah yang tidak bertempat dan sekarang dia ada seperti semula tanpa tempat. Itu disebutkan oleh siapa? Sahabat. Ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari generasi ke generasi ke generasi sampai katakanlah ke kita. Ya. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak bertempat. Kalau kita mengambil literatur, ya, referensi kitab-kitab ulama-ulama kita, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu luar biasa, ya. Ulama Indonesia, lahir di Tanara, kemudian beliau pergi ke Mekah, kemudian balik lagi ke Tanara, balik lagi ke Mekah sampai kemudian meninggal dunia di sana. Ya, dimakamkan di Ma'la. Ya, Ma'la. Itu beliau karya-karyanya dijadikan rujukan ulama-ulama sedunia, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Ya, kalau kemudian kita ke Banten masih ada nampak kilas dari tempat beliau, di mana beliau ngarang ada rumahnya. Ya, beliau dilahirkan ada juga rumahnya. Ya. Jadi orang Indonesia dijadikan rujukan oleh ulama-ulama sedunia. Karyanya luar biasa. Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan, beliau punya namanya Tafsir Munir di Ma'anid Tanzil. Itu beliau menyebutkan, dan wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat dan arah. Allah Ta'ala Maha Suci dari tempat dan arah. Ya. Kemudian kalau kita membaca buku dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, diri Nahdlatul Ulama, beliau punya kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Ya. Ditulis di awalnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah anil zamani wal makani wal abdina. Al-munazzah anil zamani wal makan. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dia Esa, tidak ada sekutu baginya, yang maha suci dari tempat dan arah. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita, akidah Allah ada tanpa tempat. Kemudian belakangan muncul kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak, kemudian tidak ada, tidak boleh dikatakan Tuhan ada tanpa tempat. Katanya kalau ada tanpa tempat berarti nggak ada, gitu kan? Nah, ini adalah membandingkan Allah dengan makhluk. Kenapa kata dia? Setiap yang ada pasti bertempat. Kalau kemudian Tuhan tidak bertempat, maka Tuhan tidak ada. Kata dia begitu. Ini adalah membandingkan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Sebelum, kalau pertanyaannya kan, sebelum adanya makhluk, Allah sudah ada tanpa makhluk. Dan di antara makhluk apa? Tempat. Ya kan? Berarti sebelum adanya tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Setelah adanya tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Kan bisa diterima oleh logika akal kita kan? Jadi tidak semua yang ada pasti bertempat. Itu logika Anda karena apa? Karena Anda melihat pada makhluk. Kalau makhluk kan semuanya bertempat. Saya bertempat, para jamaah bertempat, hewan bertempat, tumbuh-tumbuhan bertempat, malaikat tempatnya di langit. Semua makhluk bertempat. Jika kemudian dibandingkan makhluk dengan Tuhan, maka pembandingan yang salah. Ya. Kan ada yang orang mengatakan tidak mungkin. Ada tanpa tempat itu tidak mungkin. Kalau ada tanpa tempat namanya tidak ada. Itu logika yang salah. Kenapa? Karena membandingkan Tuhan dengan makhluk. Karena Tuhan ada sebelum makhluk. Ya. Sebelum adanya makhluk, Allah sudah ada. Dan di antara makhluk apa? Tempat. Berarti sebelum adanya tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Setelah adanya tempat, Allah. Kenapa saya katakan itu? Karena muncul sekarang
belakangan ini orang-orang yang mengatakan Tuhan duduk di atas arsy sebesar arsy, kemudian duduk di atas arsy sebesar arsy, punya kaki, punya tangan, punya wajah. Bahkan kemudian di beberapa literatur itu disebutkan ya, rambutnya sebagian sudah berubah. Itu kan orang kalau kemudian diajarkan seperti itu, apa yang terjadi? Dibayangkan Tuhan itu sudah setengah gaya ya, sudah tua gitu kan? Ya. Ya. Itu kan luar biasa. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Para ulama dulu mengatakan tidak boleh dikatakan Allah dikatakan berbentuk layaknya manusia. Tidak boleh dikatakan Allah berbadan, beranggota badan. Tidak boleh. Tidak boleh dikatakan duduk bertempat. Yang namanya duduk pasti butuh kepada ruangan kosong itu kan, yang dia dudukin. Nah, berarti kalau butuh kepada ruangan kosong berarti apa? Berukuran. Sesuatu yang berukuran mustahil menciptakan ukurannya sendiri. Itu sudah menjadi logika akal kita. Kenapa gelas ini berukuran seperti itu? Kenapa tidak lebih tinggi atau lebih pendek atau lebih lebar lagi? Kenapa seperti ini? Karena ada yang membuatnya dalam bentuk yang seperti ini. Kenapa masing-masing kita punya ukuran yang berbeda-beda? Apakah kita yang menjadikan ukuran kita sendiri seperti ini? Tidak kan? Ya kan? Logika akal kita mengatakan bukan kita yang membuat ukuran kita sendiri-sendiri. Kalau seandainya kita yang membuat ukuran kita, kita pasti pikirnya yang ideal, yang tinggi, yang ya badannya, posturnya yang bagus begitu kan? Tapi kan tidak. Mau kita paksakan bagaimana kalau memang Allah tentukan seperti yang sekarang ini ya sudah. Ya kan? Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kurus, begitu kan? Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, begitu kan? Kenapa? Karena ada yang menciptakan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang berukuran butuh kepada yang menciptakan. Yang butuh pasti lemah, yang lemah bukanlah. Jadi kalau kemudian Tuhan yang duduk, pasti berukuran. Nah, orang duduk di atas kursi kan ada 3 kemungkinan kan? Kemungkinan seukuran kursi karena pas badannya dengan kursinya, kemungkinan lebih besar daripada kursi karena dia lebih gemuk gitu kan? Ada kemungkinan yang ketiga apa? Lebih kecil daripada kursi karena dia orangnya kurus. Tiga-tiganya menjadikan dia berukuran, dan sesuatu yang berukuran pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam ukuran tersebut. Sesuatu yang butuh pasti lemah, sesuatu yang lemah bukanlah. Ini logika akal kita. Jadi saya mohon maaf kalau kemudian terlalu tinggi, tapi ini penting untuk kita pahami bahwa Allah Ta'ala ya, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Keyakinan itu keyakinan ulama umat Islam dari generasi ke generasi ke generasi sampai kepada kita umat Nabi Muhammad yang masa kita ini abad ke-15. Sehingga kalau ada orang yang menyalahi akidah kita dengan mengatakan Allah bertempat duduk di atas aras, berada di langit atau berada di mana-mana, maka keyakinan itu menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah ya, sedikit ya tentang apa kelompok yang selamat. Dan yang kita mengikuti apa mayoritas dari umat Islam ini. Siapa mereka? Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Pengikut Asy'ariyah dan saya kira itu mungkin nanti kita akan dalam dengan sesi tanya. Terima kasih. Ini dulu buku ini sebelum muncul istilah Islam Nusantara itu judulnya Akidah Ulama Nusantara. Ini buku kami yang cetak.
kami yang nulis. Jadi akidah ulama Nusantara. Tadinya begitu. Sebelum muncul istilah Islam Nusantara. Ya. Jadi sebetulnya Islam Nusantara itu tergantung orang yang memahaminya. Ya, tergantung orang yang memahaminya. Jika kemudian yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di Nusantara, maka ya akan berbeda tradisinya dengan Islam yang ada di Arab. Tapi Islamnya sama, agamanya sama. Cuma kan tradisinya, kayak kita umat Islam di Indonesia, kalau sholat pakai kain sarung, kemudian pakai kopiah hitam. Itulah yang dikatakan Islam yang tradisinya ada di Nusantara. Kalau kita pakai kain sarung di luar negeri, terutama di Timur Tengah, kita ketawain. Sarung itu bagi laki-laki hanya dipakai di dalam rumah. Mohon maaf, kalau sarung itu ya identiknya kalau laki-laki ya di dalam rumah dengan istrinya. Itu sarung. Kalau kemudian kita pakai sarung di luar rumah, tertawain. Ya. Jadi ini kan namanya kan beda. Kalau kita di Timur Tengah lebih apa? Kalau orang Timur Tengah lebih pakai apa? Gamis. Mana-mana pakai gamis. Artinya secara tradisi berbeda-beda. Ya. Tapi kalau kemudian dimaknai Islam Nusantara adalah Islam yang apa, tidak menerima Islam Arab, ya, artinya tidak menerima Islam Arab, dipetak-petakan ada Islam Nusantara, ada Islam Arab, ada Islam Cina, itu yang tidak benar. Ya. Kalau yang Nusantara apa itu yang disebutnya? Ya, tradisi jenggot katanya tradisi orang Arab. Kalau di Indonesia nggak usah. Kalau di Indonesia Utara itu nggak ada sebagai katanya kita sebagai panjang sebetulnya sebagai tradisi Arab saja. Nah, Indonesia nggak pakai jenggot kan? Atau kalau kemudian dianggap gamis itu hanya tradisi orang Arab saja. Indonesia nggak usah pakai gamis. Itu kan tidak benar ya. Jadi Islam di Nusantara artinya Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dengan apa? Memakai metode Nusantara. Ya, seperti yang disebutkan oleh para wali songo ketika menyebarkan Islam itu dengan apa? Dengan damai, dengan ramah. Ya, mengadopsi, mengambil beberapa tradisi-tradisi yang ada, diubah sedikit sehingga kemudian orang-orang Hindu, Buddha, animisme, dinamisme yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan mulai apa? Ikut dalam ajaran Islam. Nah, karena kemudian muncul polemik tentang Islam Nusantara, saya ganti ya, akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan dulu itu adalah judulnya akidah ulama Nusantara? Karena saya ambil sini, ya, saya ambil di sini contoh akidah para ulama-ulama kita di Nusantara. Nusantara kan Indonesia sebetulnya kan. Ya. Nah, jadi kemudian ada beberapa contoh. Yaitu ulama fulan mengatakan apa di Nusantara ini sampai yang belakangan. Belakangan itu Kiai Muhajirin yang berada di Bekasi. Itu ada biografinya sedikit, kitabnya apa akidahnya. Nah, itu kita satukan di buku ini. Nah, jadi khawatir kemudian saya masuk pada polemik Islam Nusantara, maka kemudian saya ganti. Jadinya akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah ya kalau kita hanya melihat pengertian itu dari media sosial, kita akan bingung. Ada yang membolehkan Islam Nusantara, ada yang mengatakan Islam Nusantara itu Islam aneh, sehingga bikin Islam sendiri gitu kan di Nusantara itu. Tidak. Ya tergantung siapa yang memaknai Islam Nusantara. Kalau Islam di Nusantara artinya ajaran agama Islam yang dipraktikkan oleh ulama-ulama di seluruh Nusantara ya boleh. Tapi kalau kemudian mengambil nama Islam Nusantara untuk memaksakan bahwa Islam yang benar itu adalah Islam Nusantara, Islam yang lainnya salah, maka itu tidak. Jadi sebetulnya jangan merasa atau jangan mengartikan bahwa Islam Nusantara pasti salah. Sama dengan orang dengan mengatakan bid'ah itu pasti salah. Sehingga kemudian alergi dengan istilah bid'ah. Ya, kata bid'ah itu sendiri ya, artinya sesuatu yang baru
Nah, sesuatu yang baru itu jangan kemudian jadikan bahwa semua yang baru pasti salah. Sama dengan orang yang karena dia dengan istilah Islam Nusantara pasti salah. Ya, tergantung orang yang memahami. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa Islam Nusantara artinya Islam yang dipraktekkan di Nusantara ini dengan ada beberapa perbedaan dalam masalah pakaian, ya, dalam masalah tradisi, nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memaksakan bahwa Islam yang benar adalah Islam Nusantara itu yang saya kira gitu ya. Karena memang dimunculkan oleh NU. Jadi pada muktamar waktu di Jombang, saya lupa muktamar berapa itu dimunculkan istilah ini, istilah Islam Nusantara, dimunculkan oleh NU. Pada muktamar yang sama atau pada muktamar Muhammadiyah memunculkan Islam berperadaban atau Islam yang berperadaban. Nah, NU memunculkan Islam Nusantara. Jadi sebenarnya kan istilah itu untuk mereka sebetulnya kan, Islam Nusantara itu. Cuma kemudian, nah, ada beberapa statement dari ketua umumnya yang kemudian dipotong-potong, ya, dianggap inilah Islam Nusantara, bahwa dia melarang jenggot, bahwa dia melarang pakaian gamis, bahwa dia, padahal kan, saya sendiri nggak mengikuti hal seperti itu. Kalau kita lebih baik ketika melihat satu tontonan ataupun apa yang disebutkan, itu melihat dengan utuh agar kita kemudian bisa menilainya. Tapi kalau kemudian video itu dibikin oleh orang yang anti dengan produk Islam Nusantara, pasti videonya akan dipotong. Sama dengan video orang yang anti terhadap kelompok kita, katakan pasti apa yang diambil yang jelek-jeleknya saja, dan kemudian disebarkan begitu, sehingga kita melihatnya tidak utuh. Ya, makanya hal semacam ini lebih baik, sehingga kita yang awam tidak terjebak pada memetak-metakan, karena sengaja orang-orang Muslim itu sengaja memetak-metakan kita agar kita apa saling ya bertengkar bersama kita. Kalau kita sudah bertengkar bersama kita, gampang dipecah belah. Kalau sudah gampang dipecah belah, mereka gampang masuk. Yang ada sekarang itu orang-orang non-Muslim, orang-orang Cina, kemudian masuk ke Indonesia dengan mudahnya karena kita apa? Hanya memikirkan tentang masalah-masalah istilah. Ya. Dari dulu ya itu aja kan, yang ini Islam Nusantara, yang itu bagaimana ya, muncul begitu kan, dan sengaja diatur. Nah, masuknya kemudian imigran-imigran Cina dengan begitu banyaknya itu tidak masuk dalam radar kita. Ya, umat Islamnya hanya bingung siku dengan hal semacam itu saja. Ya, ada kemudian ya sudah tidak bisa dibendung lagi orang-orang yang ya imigran orang-orang Cina yang masuk ke kita dengan segala bentuk di budayanya terjadi di sana dan beberapa lahan di Indonesia kan sengaja memang sengaja dimunculkan hal semacam itu. Sama dengan sengaja ada kelompok yang ekstrim, ya, kelompok yang ekstrim kemudian dimunculkan, didukung dengan dana-dana dari luar di negara-negara Muslim itu ada. Bagaimana kemudian Syria bisa hancur karena ada kelompok-kelompok yang ekstrim yang sengaja didanai dari luar, sehingga kelompok yang ekstrim menjadi kuat. Nah, jadilah kemudian mereka menentang penguasa yang ada, terjadi perang saudara. Padahal Syria itu negara besar. Ya. Sama dengan negara-negara yang lainnya. Indonesia kan juga ingin dibikin seperti itu pelan-pelan dengan apa? Isu-isu yang muncul dan itu diperdebatkan, dipertajam. Ya. Sehingga nanti mungkin akan muncul lagi apa gitu kan. Nah, umat Islam akan diambil domba. Yang ada kan begitu. Jadi ada terus ada satu golongan bisa dikatakan dari golongan. Ya. Jadi ketika masa Sayyidina Ali mulai muncul kan bibit-bibit perpecahan itu, ada yang fanatik
benar dengan Sayyidina Ali. Sehingga kemudian muncul kelompok Syiah. Ada yang mendukung Muawiyah. Ya. Ada kelompok ketiga yang namanya Khawarij. Khawarij itu mereka yang tidak ikut Sayyidina Ali, tidak ikut Muawiyah. Nah, kelompok yang ekstrim, awalnya Syiah itu mendukung Sayyidina Ali, tapi kemudian mereka ekstrim, berlebih-lebihan, sehingga sampai mempunyai keyakinan bahwa yang tidak mendukung Sayyidina Ali salah. Bahkan lebih ekstrim lagi, ya, mereka mengatakan bahwa sebetulnya yang berhak untuk menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Ali. Abu Bakar, kata mereka Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas kekhalifahan Ali. Lebih ekstrim lagi kemudian mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah katanya dalam menyampaikan wahyu harusnya kepada Sayyidina Ali. Hal yang semacam ini kan menjadi apa? Kelompok yang terlalu berlebihan ekstrim, sehingga Syiah yang seperti ini dianggap apa? Salah. Ya, masuk dalam 72 itu. Yang kedua, kelompok Khawarij. Kelompok paling benar, yang lainnya salah. Sayyidina Ali salah, ya. Muawiyah salah. Pengikutnya Sayyidina Ali salah, pengikutnya Muawiyah salah. Mereka kelompok yang keluar dari keduanya dikatakan Khawarij. Khawarij itu keluar, Khoroja keluar, dan berani menyalahkan kedua-duanya. Nah, sehingga kemudian mereka memerangi kedua-duanya. Nah, kelompok yang Khawarij ini dikatakan keluar dari masuk dalam 72 golongan. Bibit atau embrio Khawarijnya dulu itu kemudian terus berkembang sampai sekarang muncul kelompok-kelompok yang cara berpikirnya seperti Khawarij. Apa itu? Menyalahkan orang lain. Dia merasa paling benar. Contohnya apa? Wahabi. Wahabi itu Khawarij masa kini, kata para ulama. Yang antaranya ulama yang mengatakan Wahabi itu Khawarij masa kini adalah Imam As-Sawi, ya, penulis syarah dari tafsir Jalalain. Kita pernah mendengar tafsir Jalalain, ya, ada namanya As-Sawi. Ya, As-Sawi itu hasyiahnya dari tafsir Jalalain, ya, syarah dari tafsir Jalalain. Itu beliau menyebutkan secara gamblang bahwa muncul kelompok-kelompok Khawarij yang mereka ini melakukan satu amalan. Ya, mereka itu ada di negeri Hijaz, dikenal dengan sebutan Wahabi. Nah, Wahabi, ya, kelompok Wahabi itu kelompok yang ekstrim. Nah, para ulama mengatakan mereka ini luar Ahlus Sunnah wal itu di antaranya yang disebutkan oleh para ulama. Masuk saja ya. Iya, ya Wahabi itu kan mereka di Indonesia banyak. Kemudian mereka setelah beberapa orang mengenal siapa Wahabi, maka kemudian mereka mengambil nama Salafi. Ya, Salafi. Ya, padahal ulama Salaf itu tidak seperti mereka. Ulama Salaf membolehkan ziarah kubur, mereka melarang ziarah kubur. Ulama Salaf membolehkan tawasul, mereka melarang tawasul. Ulama Salaf mengatakan Allah tidak bertempat, mereka mengatakan ulama Salaf membolehkan kabar bukan ambil berkah, mereka mengatakan kabar bukan syirik. Ulama Salaf membolehkan kita doa bersama, mereka mengatakan doa bersama dalam doa. Nah, jadi mereka itulah yang kemudian di Indonesia ya ada. Silakan mungkin ada yang Ustaz, kalau yang dialog antara guru wanita dengan Rasul menanyakan gimana Allah dia dijawab sama guru wanita di atas, lalu Rasul jawab bebaskan budak ini. ya. Maknanya bagaimana? Ini hadis di dalam Sahih Muslim yang sering kemudian diambil oleh sebagian orang sebagai dalil. Dalil itu sesuatu dasar, tapi sebetulnya bukan dasar yang kuat bagi mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan ada seorang budak dibawa oleh tuannya. Tuannya ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya budak saya ini muslimah, mukminah, budak perempuan kan, maka saya akan bedakan, saya akan bebaskan. Kemudian di dalam Sahih Muslim ini disebutkan bahwa Rasulullah bertanya, Aina Allah?
Aina Allah. Aina itu bisa berarti di mana untuk bertanya tentang tempat, bisa bertanya di mana untuk bertanya tentang kedudukan. Ya, aina dalam bahasa Arab itu dipakai untuk apa? Bertanya tentang tempat atau bertanya tentang kedudukan. Kemudian ketika ditanya aina Allah, perempuan ini apa? Mengatakan fis sama di langit. Ya. Jadi kalau kemudian diartikan aina Allah, di mana Allah, kemudian dia mengatakan di langit. Nah, hadis ini kata para ulama, hadis ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif meskipun di dalam Sahih Muslim. Ini termasuk hadis yang dikritik oleh para ulama hadis ya, bukan saya. Oleh para ulama hadis dikatakan hadisnya apa? Dhaif. Sehingga hadis yang dhaif tidak boleh dan tidak bisa dipakai hujah dalam masalah hadis. Yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, tapi maknanya harus ditakwil. Ditakwil itu apa? Tidak boleh diartikan secara harfiah. Pertanyaan Rasulullah, Aina Allah, itu adalah pertanyaan kepada budak tersebut, apa? Ya. Seberapa jauh kamu mengagungkan Allah? Jadi tidak bertanya di mana Allah, di mana tempatnya. Ya. Kata para ulama, Rasulullah bertanya, Aina Allah, artinya apa? Seberapa jauh Anda mengagungkan Allah? Seberapa tinggi Anda mengagungkan Allah? Perempuan itu kemudian menjawabnya apa? Di sana, di langit. Langit itu adalah simbol ketinggian. Sehingga seakan-akan perempuan ini mengatakan bahwa Allah derajatnya tinggi sekali. Kenapa para ulama mentakwil demikian? Karena tuannya kan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya perempuan ini muslimah, maka saya akan bebaskan. Nah, para ulama mengatakan bahwa dasar seseorang itu dianggap mukmin dan muslim jika dia mengucapkan dua kalimat, bukan jika dia mengatakan Tuhan di langit, kan? Kan tidak mungkin orang mengatakan masuk Islamlah kamu, kemudian mengatakan bagaimana cara masuk Islam? Dia katakan Tuhan di langit. Kan nggak mungkin begitu kan? Kalau orang mau masuk Islam apa? Bacalah dua kalimat. Sehingga kata para ulama, hadis ini karena bertentangan dengan usul ya, dasar-dasar dari agama Islam. Apa dasarnya? Orang itu dianggap muslim dan mukmin kalau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga kemudian apa? Hadis ini dianggap apa? Dhaif oleh para ulama. Atau kalau mau tetap dikatakan sahih, maka apa? Artinya harus apa? Ditakwil. Rasulullah tidak bertanya tentang tempat, tapi Rasulullah bertanya tentang apa? Bukan. Seberapa tinggi kamu mengagungkan Allah? Kata budak ini di langit, artinya tinggi sekali. Nah, berarti dia memang budak ini sudah tahu tentang apa? Akidah Islam. Sehingga kemudian ketika dia mengagungkan Allah dengan perumpamaan di langit, artinya tinggi sekali derajat Allah Taala. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Ya, budak ini mukmin, muslimah, maka bebaskan. Ya. Tapi apa? Dengan syarat hadisnya tadi apa? Ditakwil. Atau sebagai mengatakan hadisnya apa? Dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai untuk dalam masalah hadisnya. Ya. Jadi ini hadis sering dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di langit, Allah di aras, gitu kan? Ini oleh orang-orang Wahabi dipakai dalil bagi mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala padahal keyakinan kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah mukhalafatuhu bil hawadits. Ya Allah tidak sama dengan paham ya? Ada hadis bahwa Nabi Musa pernah menampak malaikat maut dengan makanan. Tidak benar, tidak benar. Saya lupa ceritanya, tapi tidak benar kalau kemudian malaikat itu ditampar sampai kemudian katanya. Iya, bisa jadi masuk dalam cinta Israel, tapi saya pernah mendengar seperti itu, cuma
Ya, nas apa nas hadis itu saya lupa. Tapi jelas tidak. Iya. Jadi Islam itu agama para nabi. Islam itu agama para nabi. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan Innal dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi agama Allah adalah Islam. Sehingga keyakinan kita mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua nabi membawa agama yang seperti Islam. Adapun kemudian muncul istilah-istilah seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, istilah itu muncul setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Padahal mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Tapi mereka bukan Muslim kan? Mereka mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani, gitu kan? Nah, apakah kemudian mereka ini akan masuk Islam? Tidak. Al-Quran mengatakan yang masuk Islam itu apa? Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi. Itu nanti ayat istilahnya apa? Ustaz? Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'ah yang beriman kepada Allah, mereka nanti termasuk juga orang-orang yang selamat. Artinya, ini kadang juga dipakai dalil oleh orang-orang liberal bahwa Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah itu juga masuk surga. Ya. Selain Islam masih ada. Padahal Al-Qur'annya mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'ah yang beriman kepada Allah dan lanjutan ayatnya, maka mereka lah yang selamat. Itu artinya mereka juga Muslim. Bukan kemudian mereka akan selamat tetap dalam keyahudiannya, mereka akan selamat tetap dalam kenasraniannya, atau mereka akan selamat dengan tetap dalam Sabi'ahnya. Tidak, mereka itu Muslim. Sehingga kita mengatakan bahwa yang selamat ya, dan yang masuk surga hanya Muslim. Karena semua nabi membawa satu agama. Ya, meskipun syariatnya tadi berbeda-beda. Kalau kemudian orang karena atas dasar toleransi beragama, atas dasar kemudian apa? Ya toleransi beragama lah. Mereka menganggap bahwa semua agama benar. Ada kan yang mengatakan bahwa semua agama benar. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Kebaikan itu kalau kemudian atas dasar pandangan manusia tidak akan sama. Tidak akan sama. Kebaikan itu adalah atas dasar pandangan apa yang diajarkan oleh syariat. Dan apa yang ada pada agama satu dikatakan baik, tapi agama yang lain pasti kebaikan itu berbeda. Saya kira itu. Sebenarnya apa dasar yang paling kuat dari orang yang menganggap kemudian untuk menjawab itu dasar yang paling kuat yang bisa Dasar yang paling sering mereka bawa, mereka sampaikan adalah hadis Muslim. Contohnya Rasulullah bertanya kepada seorang budak di mana Allah, budaknya mengatakan di langit. Ini kata mereka dasar paling kuat. Kenapa? Dalam Sahih Muslim, hadisnya Sahih. Sama dengan dasar yang sering dipakai oleh mereka ketika mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Ayah dan ibunya Rasulullah di neraka, itu dasarnya apa? Dalam Sahih Muslim katanya. Nah, para ulama mengatakan di antara hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu dikritik. Dikritik itu artinya tidak diterima kesohihannya. Kan wajar kitab karya seorang manusia itu kan mungkin ada salahnya. Jangan kemudian kitab itu diartikan sebagaimana Al-Quran bahwa semuanya benar. Kan tidak. Ya, mungkin itu dikritik. Di antaranya hadis tentang budak perempuan itu tadi. Itu dikritik oleh para ulama hadisnya apa? Wahid. Atau hadisnya dianggap sahih tapi maknanya harus ditakwil. Ini kata mereka adalah
dalil yang paling kuat bahwa Allah bertempat. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil yang paling kuat yang mengatakan bahwa Allah tidak bertempat, Al-Quran yang mengatakan laisa kamitslihi ya Allah yang tidak menyerupai sesuatu. Itu paling kuat sudah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Berarti kalau semua makhluknya bertempat, pasti Allah tidak bertempat. Kalau semua makhluknya diliputi oleh waktu, maka Allah tidak. Sudah, itu paling kuat kata para ulama di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari. Yang kedua, dalil yang paling kuat yang bisa kita ambil itu adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Ibnu Jarud meriwayatkan satu hadis sahih. Hadisnya mengatakan apa? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Berarti apa? Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah ada tanpa makhluk. Kalau pertanyaannya, tempat itu Allah apa makhluk? Kalau saya tanyakan, makhluk kan? Berarti kan sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada tanpa tempat. Kalau dikatakan ada sudah ada tanpa tempat, berarti apa? Allah ada tanpa bertempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, diterima oleh akal kita kan bahwa Allah ada sebelum menciptakan tempat tanpa tempat. Maka kita menerima. Setelah menciptakan tempat, Allah tidak berubah. Dari yang semula tidak bertempat, Allah tetap seperti semula, tidak berubah dan ada tanpa. Ini juga apa? Diterima oleh akal sehat kita. Dan itu dalil yang paling kuat. Yang bahwa Allah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ya. Tidak ada bersama Allah sesuatu itu tidak ada. Berarti kalau ada bersama Allah ada sesuatu, berarti ada sekutu bagi Allah kan? Dan itu mustahil. Kita sering mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, dia Maha Esa, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi. Artinya tidak ada serupaan. Kalau kemudian ada sesuatu bersama Allah, berarti ada serupaan. Dan itu mustahil. Paham ya? Ini antara yang dalil yang paling kuat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kalau kemudian dikatakan hadis Muslim sahih kata dia, ini hadis Bukhari lebih sahih, ya kan? Al-Quran juga lebih sahih. Ya, jadi tidak bisa kemudian dibantah. Al-Quran kemudian dibantah dengan hadis yang ada. Ya, apalagi kemudian dalil sahih Bukhari-nya lebih kuat daripada sahih Muslim. Silakan. Surat apa? Hud. Dan dialah yang menciptakan langit dan harusnya di atas air. Ya. Agar dia memuji siapa yang di antara kamu lebih baik. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan orang kafir ini hanya kasih. Ya. Jadi ayatnya akan mengatakan wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu yang sekejap. Tapi para ulama mengatakan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Dari waktu Ahad, Ahad itu kan satu. Ya, kalau kita sekarang sudah diganti bukan Ahad lagi Minggu gitu kan. Kalau dulu kan Ahad, Ahad itu satu, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'ah 4, Khamis 5, Jumat 6. Selesainya penciptaan langit dan bumi itu 6 masa ini. Ya, 6 masa ini. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa? Untuk mengajarkan agar kita ini berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan buru-buru. Ya, butuh waktu, butuh proses,
belajar itu butuh proses. Untuk seseorang itu meraih kesuksesan butuh proses begitu. Harapnya hati-hati. Diharapkan untuk hati-hati. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya. Dan arasnya Allah itu di atas air. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan bahwa air, makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan, di atas air itu ada arsy. Air yang dimaksud bukan air seperti yang sekarang ini, tapi ya air cair, cuma kadar masanya dan bentuknya atau sifat-sifatnya berbeda dengan air kita. Cuma dikatakan air. Air itu adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan, kemudian arsy. Makanya kemudian air dikatakan dan arasnya berada di atas air. Artinya fondasinya awalnya adalah air, kemudian arsy. Jadi kata para ulama menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah air. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan arsy untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Kenapa? Karena langit dan bumi diciptakan lebih dahulu, kemudian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang di antara langit dan bumi diciptakan lebih dahulu, baru kemudian di akhir dari hari Jumat Allah menciptakan makhluk yang namanya Nabi Adam, manusia, yang namanya Adam. Nah, itu semuanya diciptakan untuk manusia. Ya. Untuk apa? Ya berdua ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang akalnya lebih baik. Ya. Itu di antara maknanya. Ada yang lain yang dipertanyakan apa? Yang saya tahu tafsiran itu. Saya kira itu ya. Dari mulai awal surat pertama sampai akhir. Kalau bilang, kalau mengatakan ibu Musa dan dan Musa semua ada di surat apa? Musa ada. Apa sih tujuan Allah? Maksudnya untuk ibu dan Musa itu diabadikan sebelum dalam surat. Di setiap surat mesti ada pesan. Mulai Al-Baqarah sampai juz 30 habis Maharun. Atau di setiap juz kali. Kalau di setiap surat mungkin bukan. Kalau ada setiap juz mungkin ada. Dan Musa, Allah Musa, kemudian di dalam surat Al-Kahfi bunyinya, dan Musa dikatakan mencari ibu di gunung ini suatu buah benua. Ya, Majmu'ul Bahrain. Nah, ya. Seorang mengajar. Allah alam, karena memang cerita tentang Nabi Musa itu panjang. Ya, cerita tentang Nabi Musa itu panjang dan banyak hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari cerita-cerita tersebut. Kemudian, nah banyak cerita Nabi Musa itu di setiap juznya. Mungkin di situ ya. Karena Nabi Musa itu banyak kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kemudian dijelaskan di beberapa ayat. Mungkin itu kan. Ya, di antara hikmahnya. Allah. Al-Quran ini kan kalau kita kaji secara isinya banyak kami juga banyak nama Allah memberikan apa namanya itu bisa yang apa itu yang Iya. dan satu lagi Pak Ustaz, pertama kali ini tidak sama-sama Yang pertama kali tulis Al-Quran. Jadi kan disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Walaqad arsalna rusulan min qablik
minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan telah Allah utus para rasul sebelum wahai Muhammad. Di antara mereka Allah ceritakan kisah-kisahnya kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak diceritakan kisah-kisahnya kepada Rasulullah. Dan Al-Quran menceritakan itu tidak kemudian tanpa itu pasti ada hikmah yang kita ambil. Al-Quran itu berisi hukum, nasihat, cerita, kemudian anjuran-anjuran akhlak. Ya. Jadi tidak menonton cerita saja, tapi di balik cerita itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Bahkan ada hukum. Seperti cerita tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa bertemu dengan Khadir. Awalnya, kalau dalam cerita singkat saja. Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, adakah orang yang lebih berilmu daripada Anda? Kata Nabi Musa, nggak ada. Baru kemudian disebutkan, ada hambaku, kata Allah, ada hambaku yang namanya Khadir. Nabi Musa kemudian apa? Ini bertemu dengan orang yang katanya lebih alim daripada beliau. Para ulama mengatakan Nabi Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khadir. Cuma ada ilmu yang beliau ketahui yang Nabi Khadir tidak ketahui. Sebaliknya Nabi Khadir ada ilmu yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Sehingga ada hikmahnya. Apa itu? Kalau kita menjadi seorang yang alim, janganlah sombong dengan ilmu kita. Bisa jadi orang lain ada yang lebih dalam beberapa hal. Mungkin kita tahu hanya dalam beberapa hal saja. Sebagaimana Nabi Musa diingatkan bahwa ada yang lebih tahu ya tentang beberapa hal daripada Nabi Musa. Nah, ada hikmahnya. Kemudian Nabi Musa mencari dari Khadir, ada hikmahnya juga. Apa itu? Artinya kita hendaknya apa? Menuntut ilmu itu dengan cara apa? Belajar, cari orang yang ahlinya kemanapun, meskipun harus kemudian meluangkan waktu, biaya, tenaga dan semuanya. Nabi Musa lakukan itu semuanya. Untuk apa? Bertemu dengan orang yang punya ilmu. Nah, ada hikmahnya. Jadi cerita-cerita itu disebutkan di dalam Al-Quran untuk kemudian kita ambil hikmah. Ada hukum juga, ada hukumnya kan, tidak boleh sombong, ya, bahwa kemudian menuntut ilmu harus sabar dan segala macam. Ini cerita satu cerita. Kemudian Al-Quran itu siapa yang pertama kali menulisnya? Tidak disebutkan siapa yang pertama kali menulis karena Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran itu kepada para sahabat ada penulis, dan penulis itu tidak satu, banyak. Pada masa Rasulullah penulis waktu banyak. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ya, ada Muawiyah, ya, Nabi Sufyan, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya penulis waktu. Artinya siapakah yang pertama kali menulis di antara sahabat-sahabat ini tidak disebutnya. Ya, tidak ada. Kemudian yang pertama kali menulis Al-Quran adalah si fulan tidak. Tapi yang disebutkan apa? Yang pertama kali membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebelumnya Al-Quran itu ditulis tapi berserakan di atas kulit, di beberapa kurma, di atas bebatuan, ya, di tulang-tulang yang pipih begitu kan ditulis. Tapi apa? Berserakan, tidak dijadikan satu. Baru kemudian Al-Quran itu dijadikan sebagai satu seperti layaknya mushaf. Satu mushaf itu dari kulit ya. Itu kemudian apa? Dibukukan pada masa siapa? Sayyidina Utsman. Ya, tapi penulis wahyunya ketika itu banyak. Satu. Ya, jadi kalau dikatakan siapa pertama kali menulis? Ya, Allah. Ya, ya. Untuk meyakinkan bagi saya itu adalah lagi mau mati orang tapi ada juga orang
Pertanyaannya Di sini yang tadi kan disuruh untuk beribadah, masalah akhir hasil dari Allah. Allah. Iya, kita diperintahkan hidup dunia itu untuk beribadah. Di dalam Allah menciptakan manusia dari juga Allah menciptakan untuk menyembah Allah. Kita kemudian berikhtiar usaha kita untuk selalu ibadah. Tapi kemudian terkadang kita rajin, kadang kita tidak rajin. Sampai kemudian nanti di akhir hayatnya sampailah ajal kita. Akhir dari ajal kita yang sudah ditentukan oleh Allah Taala. Bagaimana akhir dari ajal kita? Tapi yang jelas kan karena kita ingin berusaha. Jadi orang yang baik mudah-mudahan kita istiqomah dalam keadaan baik dan kemudian menjalaninya dalam keadaan istiqomah. Bagaimana caranya? Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Jadi jangan kemudian kan sudah ditentukan dan kita tidak bisa merubah. Jadilah saya apa adanya sejalan-jalannya begitu kan? Tidak. Harus berusaha terus. Terus Rasulullah saja sudah dijamin bahwa beliau selamat. Ya, bahwa beliau masuk surga. Tapi kan terus beribadah, semakin tinggi derajatnya. Kalau kita merasa bahwa kita ingin terus ingin mendapatkan derajat yang tinggi ya terus istiqomah dalam kebaikan. Adapun hasilnya Allah yang Maha. Tapi para ulama mengatakan jika orang itu istiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah dia pun juga akan akhir hayatnya pun juga dalam keadaan tentang masalah kodok dan kodar. Kodok dan kodar, iya. Jadi kalau kodok dan kodar itu rahasia Allah Taala. Artinya jangan terlalu banyak detail. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau kemudian orang sudah ditentukan kafir, kemudian hidupnya dalam keadaan kafir, pada akhirnya kan disiksa. Itu bagaimana? Ya, semacam ini sudah kita rasakan kepada Allah Taala dan kita sendiri. Ya Allah tentukan bahwa kita ini adalah ya alhamdulillah bahwa kita termasuk orang yang beriman, kemudian rajin ibadah, bersyukurlah kepada Allah Taala. Masalah yang ini begini, kenapa kemudian nanti disiksa? Apakah di mana kata mereka, di mana letak keadilannya? Lah, yang hal-hal semacam itu sudah, ya, itu kan semakin memperrumit diri kita sendiri. Kalau ibu sudah besar. Mau masak ya? Kita tutup ya, kita sampai di sini. Mohon maaf kalau terlalu lama, tapi memang kajiannya penting untuk kita ketahui bersama. Warahmatullahi wabarakatuh.